Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal ETS tahun sebelumnya untuk mata kuliah Matematika 2. Nah, ini adalah soal sesi pertama, yaitu hari Senin, sesi jam 7 ya. Di sini untuk kelas 2 sampai 8. Nah, berikut ada 5 soal yang akan kita selesaikan. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini diberikan fx sama dengan 2x pangkat 7 plus 4x pangkat 5 plus 3x plus 5, dapatkan turunan dari f inverse x. Nah, jadi di sini tujuan kita adalah mendapatkan nilai dari turunannya atau dx itu nanti berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama kita tulis dulu ya fungsi yang diberikan sebagai y. Nah, kemudian kita menukar variabelnya. Nah, sekarang Y itu menjadi X, sementara variabel X kita tulis menjadi Y. Nah, kemudian dari persamaan yang didapatkan ini, kedua ruas kita pasang operator turunan. Di sini turunannya terhadap variabel Y. Nah, sehingga yang kiri kita pasang operator D, DY dari X, sementara yang kanan adalah D, DY dari 2Y pangkat 7 plus 4Y pangkat 5 plus 3Y plus 5. Nah, maka yang ruas kiri, X, kalau diturunkan itu adalah 1. Nah, kemudian karena antara variabel yang diturunkan dengan notasi yang di bawah sini berbeda ya, yang di sini X, kemudian di sini diturunkan terhadap Y, kan berbeda. Nah, maka 1 kemudian harus dikalikan dengan DDY-nya ditulis lagi, X-nya ditulis di atas. Nah, sehingga 1 kali DX DY hasilnya DX DY. Sementara yang kanan kita tinggal turunkan saja ya. Y pangkat 7 diturunkan 7Y pangkat 6. Dikali 2 kita dapat 14Y pangkat 6. Kemudian di sini ditambah 20Y pangkat 4, ditambah 3, turunan 5 adalah 0. Nah, kemudian kita kan ingin cari dy dx. Nah, maka dy dx itu bisa dicari dari 1 dibagi dx dy. Nah, maka pada akhirnya kita dapat solusinya 1 dibagi 14Y pangkat 6 ditambah 20Y pangkat 4 ditambah 3. Nah, jadi itu adalah solusi untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini kita akan menyelesaikan perhitungan integral tertentu ya, karena dia ada batas integralnya. Selesaikan integral 4-9, 1 dibagi akar X kali 1 plus 3 akar X dx. Nah, di sini pertama kita akan selesaikan dengan teknik substitusi. Yang disubstitusi adalah nilai yang ada di dalam kurung. Jadi kita tulis U sama dengan 1 plus 3 akar X. Nah, maka integral yang awalnya dalam variabel X, kita akan ubah seluruhnya dalam variabel U. Nah, maka kita harus cari hubungan antara dx dan du ya. Nah, maka diperoleh dari mana? Dari menurunkan kedua ruas persamaan yang digunakan sebagai substitusi tadi. U diturunkan adalah 1, kemudian dikali du, jadi hanya tertulis du saja. Yang kanan, turunan 1 adalah 0. Turunan 3, akar X. Nah, untuk mempermudah, nanti kalian bisa tulis ya. Ini sebagai 1 ditambah 3 kali X pangkat setengah. Supaya mudah mencari turunannya, maka jika punya bentuk akar, bisa ditulis X pangkat setengah. Nah, maka turunannya berapa? 3-nya tetap. Turunan X pangkat setengah adalah setengah X, pangkatnya berkurang 1, min setengah dx. Nah, maka du sama dengan 3/2. Saya tulis 1/.
X pangkat min setengah saya pindah ke bawah. Pangkatnya jadi positif, kemudian saya tulis menjadi bentuk akar. Nah, maka kalau saya punya 1 per akar X dx di ruas kanan, maka yang ruas kiri sama dengan 2/3 du. Nah, kemudian batas integralnya juga harus diubah ya. Untuk batas bawah. 4 ini ketika masih X variabelnya. Nah, ketika dalam U berapa, maka nanti disubstitusi ke persamaan ini. Jadi ketika X-nya 4, U-nya sama dengan 1 ditambah 3 akar 4. Akar 4 adalah 2, berarti 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Kemudian ketika X-nya 9 ya, untuk batas atas, U-nya sama dengan 1 plus 3 akar 9. Akar 9 itu 3, berarti 3 kali 3, 9, ditambah 1, 10. Nah, maka integral kita yang awalnya dalam variabel X semua, sekarang dinyatakan dalam variabel U. Jadi batasnya berubah mulai 7 sampai 10. Nah, kemudian, sekarang perhatikan. Di sini kita punya 1 per akar X. Nah, itu berubah jadi apa? 2/3 du. Ini ya, 2/3 du. Nah, sementara yang 1 per 1 plus 3 akar X, dia berubah jadi 1/U. Karena tadi 1 plus 3 akar X kita misalkan U. Nah, maka bisa kita tulis ya, 2/3-nya keluar, integral 7 sampai 10 1/U du. Nah, maka integral 1/U du itu adalah ln U. Nah, batas integralnya dipasang, kemudian disubstitusikan. Jadi aturannya adalah batas atas disubstitusi untuk menggantikan U. Jadi kita punya ln 10, terus dikurangi dengan ketika batas bawah disubstitusikan. Kita punya ln 7. Nah, jadi solusinya 2/3 kali ln 10 dikurangi ln 7. Atau jika ingin dilanjutkan, bisa juga ditulis ya, 2/3 ln, pengurangan ln itu sama dengan pembagian. Jadi bisa ditulis 10/7. Nah, jadi ini penyelesaian untuk soal yang kedua. Kemudian kita lihat soal yang nomor 3. Hitung integral berikut. Kita punya integral tertentu ya, karena ada batas integralnya, yaitu integral 1 sampai E, X kuadrat kali ln X dx. Nah, integral ini bisa diselesaikan dengan metode integral parsial. Nah, di mana kita harus ingat formulanya ya. Jadi ini merupakan formula untuk menyelesaikan integral parsial. Jadi ketika kita punya integral U dv, bisa diselesaikan dengan rumus U kali V min integral V du. Di sini integral U dv merupakan integral yang ingin diselesaikan. Dalam hal ini berarti soal yang diberikan ya. Nah, maka dari sini kita perlu menentukan U-nya yang mana, dv-nya yang mana. Nah, sehingga nanti kita gunakan untuk mencari V, dan kita gunakan untuk mencari du. Tentunya pemilihan U dan dv itu harus memudahkan perhitungan integral yang ada di ruas kanan. Nah, maka di sini yang kita pilih sebagai U adalah ln X. Nah, maka karena kita butuh du ya, maka kedua ruas diturunkan. Yang kiri adalah du, yang kanan turunan ln X adalah 1/X dx. Sementara dv-nya berarti sisanya, yaitu X kuadrat dx. Nah, maka untuk mencari V, berarti yang ruas kanan itu diintegralkan. Integral X kuadrat dx adalah 1/3 X pangkat 3. Nah, maka dengan mengikuti pola rumus integral parsial akan diperoleh ya, integral X kuadrat kali ln X dx sama dengan U, yaitu ln X, kali V, 1/3 X pangkat 3, dikurangi integral V, yaitu 1/3 X pangkat 3, kali du, yaitu 1/X dx.
Maka ketika disederhanakan, kita akan peroleh ini ya. Nah, kemudian sekarang tinggal menghitung integral yang ada di sisi kanan ini. Integral X kuadrat itu sepertiga X pangkat 3. Kemudian dikali sepertiga, maka kita dapat 1/9 X pangkat 3. Nah, setelah dapat hasil integralnya, maka bisa disubstitusi batas integralnya. Nah, jadi kalau dipasang batas integralnya, berarti hasil integral ini tadi tinggal diberi batasnya ya, dari 1 sampai E. Nah, sekarang disubstitusi batas atasnya dulu untuk menggantikan masing-masing nilai X. Jadi setiap nilai X diganti sama E. Jadi kita punya sepertiga E pangkat 3 kali ln E. Dan diingat, ln E itu hasilnya 1 ya. Dikurangi 1/9 kali E pangkat E. Nah, kemudian dikurangi dengan hasil ketika batas bawah yang disubstitusi. Jadi sekarang 1 substitusikan ke X. Jadi kita punya 1/3 kali 1 pangkat 3 dikali ln 1 kurangi 1/9 kali 1 pangkat 3. Ln 1 hasilnya 0. Nah, maka ketika kita selesaikan ya perhitungan ini, kita akan peroleh hasil akhirnya adalah 2/9 E pangkat 3 ditambah 1/9. Jadi ini adalah solusi untuk soal yang nomor 3. Kemudian kita selesaikan soal nomor 4. Hitung integral berikut. Integral 0 sampai pesta hingga 1 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2 dx. Nah, ini merupakan integral tak wajar, karena batas atas itu memuat nilai plus tak hingga. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita abaikan dulu batas integralnya. Karena pertama kita harus selesaikan bentuk integralnya dengan menggunakan pecah parsial. Nah, jadi kita tulis ya, integralnya yang tanpa batas dulu. Nah, kemudian fungsi yang akan diintegralkan bentuknya fungsi rasional atau pecahan. Maka ini diselesaikan dengan metode pecah parsial. Nah, pertama silakan ditulis ya. Yang ada di penyebut itu kan bisa difaktorkan menjadi X plus 2 kali X plus 1. Nah, maka ini kita tulis dalam bentuk pecah parsialnya. Nah, yaitu kalau kita punya 1 dibagi sesuatu kali sesuatu, maka dia awalnya merupakan penjumlahan dari 2 pecahan, yaitu yang berpenyebut X plus 2 ditambah dengan yang berpenyebut X plus 1. Nah, di sini karena pangkat tertinggi dari penyebut adalah 1 ya untuk X-nya, maka yang atas itu cuma konstanta. Jadi saya tulis A, yang di sini juga sama ya B. Nah, maka dari sini kita akan peroleh bahwa yang ruas kiri itu sama dengan 1, yang kanan berarti A kali X plus 1. Ini terjadi ketika kita samakan penyebutnya ya. Jadi saya tulis di sini. Nah, kalau ini disamakan penyebutnya, maka A-nya itu kan kita kalikan dengan X plus 1. Kemudian ditambah B, kita kalikan dengan X plus 2. Nah, maka sekarang membandingkan pembilang yang ada di ruas kanan dengan pembilang yang ada di ruas kiri. Nah, jadi artinya apa? Kita punya 1 sama dengan A kali X plus 1 ditambah B kali X plus 2. Nah, sekarang tujuannya adalah kita mau tentukan nilai A dan B. Nah, jadi cara termudahnya adalah salah satunya bisa dibuat 0 untuk mendapatkan nilai yang lain. Jadi misalkan saya ingin mendapatkan nilai B, maka A ini harus saya kalikan dengan bilangan 0. Nah, berarti terjadi ketika apa? X-nya min 1. Nah, maka persamaannya menjadi 1 sama dengan A kali 0 ya, 0, ditambah B kali min 1 plus 2. B kali 1, berarti B-nya dapat 1. Kemudian untuk mendapatkan A, berarti B-nya dikalikan sama 0. Berarti terjadi ketika X-nya itu min 2 ya. Karena min 2 plus 2, 0. Nah, berarti persamaannya jadi apa? 1 sama dengan A kali min 2 plus 1.
dapatnya min A. Jadi A-nya min 1. Nah, maka bentuk integral dari fungsi rasional ini bisa dipecah. Jadi bentuk A per X plus 2 plus B per X plus 1. Nah, A dan B-nya tinggal diganti nilainya. Dapat ini ya. Nah, maka sekarang ketika kita sudah dapat bentuk pecah parsialnya, kita tinggal selesaikan dengan menggunakan pendekatan limit ya, untuk integral tak wajar. Jadi batasnya 0 sampai plus tak hingganya silakan diganti dengan parameter tertentu. Di sini saya gunakan A, kemudian fungsi yang diintegralkan sama, dx, kemudian depannya ditulis limit A-nya tadi itu nilainya berapa? Mendekati plus tak hingga. Nah, maka sekarang kita selesaikan bentuk integralnya dulu ya. Integral min 1 per X plus 2 adalah min ln X plus 2. Integral 1 per X plus 1 adalah ln X plus 1. Batasnya dipasang dari 0 sampai A. Nah, kemudian setelah kita substitusikan, yang disubstitusi batas atas dulu untuk menggantikan nilai X ya. Jadi kita dapat ini, kemudian dikurangi dengan ketika batas bawah disubstitusi. Nah, di sini diingat ya, ln 1 adalah 0. Nah, ketika A-nya plus tak hingga, maka hasil dari min ln A plus 2 itu adalah min ln tak hingga. Begitu pula ln dari A plus 1 juga ln plus tak hingga. Di sini menjadi plus ln 2. Nah, maka masing-masing ln ini bisa disederhanakan, sehingga hasil akhirnya kita dapat ln 2. Nah, kemudian soal terakhir nomor 5. Dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 4 pada kuadran 1, dan sketsa grafiknya. Nah, maka pertama, kita harus gambar grafiknya, supaya kita tahu daerah yang ingin dihitung luasannya. Pertama, kita gambar ya, sumbu X dan Y. Jangan lupa dikasih keterangan X dan Y-nya. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Dia adalah parabola. Terbuka ke atas, puncaknya di 0,0. Sumbu Y. Sumbu Y itu berarti ini ya, yang tegak. Kemudian garis Y sama dengan 1, berarti garis horizontal, Y-nya sama dengan 1, Y sama dengan 4. Ini. Nah, dia cuma ingin di kuadran 1. Berarti luas daerahnya adalah yang di X positif, Y positif. Di sebelah sini ya, yang saya arsir. Nah, kemudian luasnya ini harus dibagi menjadi 2. Kenapa? Karena kurva yang membatasi kedua luasan itu berbeda. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, pertama kita harus cari dulu ya. Mereka itu titik potongnya ini di koordinat berapa. Jadi ini pertama cari titik potongnya dan juga ini. Nah, titik potong yang pertama, yaitu yang ini ya. Itu adalah titik potong antara kurva parabola Y sama dengan X kuadrat, dan juga yang garis warna hitam ini, Y sama dengan 1. Nah, berarti kedua persamaan disama dengankan, kemudian setelah diselesaikan dengan pemfaktoran, kita dapat X-nya min 1 dan 1. Jadi min 1 itu yang di sini. Karena kita cuma di kuadran 1, berarti diambil yang positif. Jadi X-nya 1 ya, kita tahu. Nanti batasnya sampai 1. Titik potong yang kedua, titik potong antara parabola dengan Y sama dengan 4. Nah, caranya sama, persamaannya disama dengankan, maka diperoleh X-nya min 2 sama 2. Min 2 itu di sini, 2 di kanan. Karena di kuadran 1 kita pilih yang 2. Nah, maka itu nanti menjadi batas integralnya ya. Nah, sekarang luas totalnya nanti itu adalah luas 1 plus luas 2. Pertama kita cari luas 1. Luas 1 itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 yang atas, yang bawah Y sama dengan 1 ya.
Nah, dan ini kita tahu bentuknya segi 4. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu berarti apa? Jarak antara 1 ke 4. Berarti kan 3. Dikali lebar. Jarak antara 0 ke 1. Berarti 1. Kita dapat 3. Nah, sementara luas 2 itu adalah daerah yang dibatasi apa? Y sama dengan 4 sama parabola. Nah, maka luasnya nggak boleh ya dihitung secara langsung jadi 1. Jadi harus dipisah sendiri-sendiri. Jadi saya ulangi, yang warna kuning tadi kurva yang membatasi Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 1. Sementara yang warna hijau, luasnya dibatasi oleh Y sama dengan 4 dan Y sama dengan X kuadrat. Kan berbeda ya, jadi makanya harus dihitung secara terpisah. Nah, maka untuk luas 2, cara menghitungnya gimana? Integral X-nya dari berapa? 1 sampai 2. Kurva yang berada di atas, yaitu 4, dikurangi kurva yang posisinya ada di bawah, yaitu X kuadrat, dx. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Integral 4 adalah 4x, integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3. Batasnya 1 sampai 2. Batas atas substitusi dulu, berarti kita punya 8 min 8/3. Dikurangi ketika batas bawah, disubstitusi ya. 4 min 1/3. Setelah dihitung, kita dapat hasilnya 5/3. Nah, maka luas totalnya adalah luas 1 tambah luas 2. Kita peroleh 3 plus 5/3 sama dengan 14/3 satuan luas. Nah, demikian pembahasan soal ITS Matematika 2 untuk sesi yang pertama ya. Sampai jumpa di sesi-sesi yang berikutnya.